Berkat penemuan dan teknologi fosil baru, kita makin banyak belajar soal biologi dinosaurus. Kita pasti sudah tahu bahwa beberapa dinosaurus sangat besar, mengerikan, dan ganas. Tapi bagi kita yang penasaran, penggunaan biologi komparatif, analisis pigmen, dan sinar X baru yang kuat telah memungkinkan kita mendapatkan gambaran tentang fitur-fitur spesifik seperti warna, perilaku makan, dan bentuk lidah dinosaurus. Yap, bener banget, bentuk lidah dinosaurus yang dalam waktu lama diselimuti misteri. Alasannya, bagian dinosaurus yang lembut dan berdaging ini hampir tidak pernah terselamatkan dalam bentuk fosil. Namun, berkat penemuan sejumlah tulang hyoid yang masih tersisa yang terletak di akar lidah di depan leher, kini kita punya sedikit gambaran. Sebagian besar hewan punya tulang hyoid yang merupakan tempat lidah ini. Bentuk dan kerumitannya menentukan seberapa bebas lidah bisa bergerak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hampir semua dinosaurus punya lidah sederhana yang rata dan sangat mirip dengan lidah di dalam mulut buaya masa kini. Yap, buaya yang ini. Kalau mau lihat dari dekat, silakan aja. Eits, bercanda ya. Sini, balik lagi. Mari lihat beberapa dinosaurus tertentu dan mulai dari Brachiosaurus. Kalau aku lihat dari atas sini, sepertinya kamu kenal sama dinosaurus yang satu ini karena lehernya. Tuh, lihat, yang biasanya panjangnya hampir 10 meter itu. Meski lehernya menjadi ciri yang paling khas, namanya punya arti kadalengan dalam bahasa Yunani. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Brachiosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Rata-rata, panjangnya mencapai 23 meter dan tingginya mencapai 12 meter. Itu sekitar panjang 2 bus sekolah dan setinggi gedung 4 lantai. Tak satupun dinosaurus lain yang sebesar ini di era mereka. Tulang kaki dan tulang belakang yang terpisah spesies dinosaurus besar sudah berhasil diketahui, tapi kerangkanya belum terlalu lengkap untuk menentukan ukuran pastinya. Jadi, makhluk ini mungkin adalah dinosaurus terbesar yang pernah ada. Seekor herbivora terkenal. Untungnya, Brachiosaurus diperkirakan memakan hingga 400 kg tanaman kering setiap harinya. Sebagian besar terdiri dari pohon jenis konifera, ginkgo, dan sikas. Menu makanan ini mungkin sulit dimakan oleh dinosaurus ini karena para peneliti menemukan bahwa giginya berbentuk sendok dan kurang ideal untuk mengunyah makanan. Artinya, makhluk ini akan menelan suatu pohon utuh-utuh karena giginya cocok untuk mencabutnya, tapi bukan untuk menghancurkan tanaman dalam ukuran besar. Ini dan bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa Brachiosaurus lebih suka makan secepat mungkin. Dinosaurus seperti ini tidak selalu memanfaatkan kemampuannya untuk mencabut pohon yang menjulang tinggi saat makan. Brachiosaurus bepergian dalam kawanan, bergerak ke lokasi berikutnya setelah menghabiskan semua tanaman lokal yang ada. Sekali lagi, semua tanaman lokal, bukan cuma yang bergantung tinggi di pohon. Sepertinya, makhluk ini melengkapi menu makanan mereka dengan tanaman di tempat rendah, terutama setelah mereka makan banyak pohon di dekatnya. Metode makan besar ini sangat menarik bagi sang raksasa. Dengan memakan tanaman di tempat rendah, para peneliti meyakini dinosaurus ini menghemat energi hingga 80% dibandingkan dengan saat mencari sumber makanan tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa lubang hidung Brachiosaurus berada di depan wajahnya, bukan di atas. Alasannya adalah, kini kita tahu mereka menjelajahi dataran banjir yang subur dalam kawanan masing-masing. Selama beberapa dekade, makhluk ini diyakini hidup di rawa berair yang dalam. Mari kita tinjau salah duga umum lainnya tentang dinosaurus populer. Mari sambut Tyrannosaurus Rex, yang bisa dibilang merupakan dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Penemuan dari 100 tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa Theropoda punya kulit yang sangat berbulu. Theropoda adalah keluarga dinosaurus tempat T-Rex berasal. Jadi, tentu saja orang mulai berpikir bahwa makhluk ini juga berbulu. Namun, sebuah penelitian dari tahun 2017 mengambil jejak kulit dari dinosaurus ikonis ini dan tidak menemukan bukti struktur yang diperlukan untuk menumbuhkan bulu. Kalau T-Rex punya bulu, paling hanya terbatas pada punggungnya. Para peneliti menerima bahwa dinosaurus besar lainnya dari keluarga yang sama dengan T-Rex telah ditemukan dengan sisa kerangka tertutup bulu. Contohnya adalah dinosaurus Yutyrannus.
Tapi sampai sekarang, teori yang diakui adalah bulu bukanlah ciri umum T-Rex. Ini membuat kita meyakini bahwa bulu lebih eksklusif pada Tyrannosaurus yang lebih kecil yang fungsinya untuk menjaga makhluk ini tetap hangat untuk waktu yang lama. Para peneliti mengira bulu adalah fitur eksklusif dari keluarga Theropoda, tapi teori ini telah dibantah. Kasian juga yang teorinya dibantah. Oke, lanjut. Bukti fosil yang ditemukan di Siberia kini menunjukkan bahwa beberapa kelompok keluarga dinosaurus berbeda memang berbulu. Fosil Siberia yang dimaksud adalah milik spesies dinosaurus lain, yaitu Culindredromeus zabaecalicus. Oh, kamu kira lidahku bakal belibet? Ya enggak lah, haha. Nah, dinosaurus ini sebut aja Culinda, memiliki struktur panggul yang sangat mirip dengan burung dan panjangnya sekitar 1,5 meter, sekitar setinggi kulkas. Karena fungsi bulu dinosaurus adalah untuk kehangatan, kemungkinan besar dinosaurus dari iklim cuaca dingin punya lebih banyak bulu dibanding teman-temannya di tempat beriklim hangat. Secara umum, hewan yang lebih besar tidak kesulitan menjaga diri tetap dingin. Jadi, kemungkinan besar dinosaurus besar yang hidup di iklim hangat ini tidak berbulu sama sekali. Sebaliknya, dinosaurus kecil yang tinggal di iklim dingin punya banyak bulu. Kini, kita bahkan paham seperti apa desain dan pola bulu dinosaurus berkat penemuan Ornithomimus yang lengkap dengan cetakan bulu dan kulitnya. Nama dinosaurus ini berasal dari bahasa Yunani dan kalau diterjemahkan menjadi mimik burung. Panjang rata-ratanya sekitar 3,5 meter, hampir setinggi jerapah, dan meski omnivora, mereka tidak bergigi. Ciri khas lainnya adalah 3 jari yang semuanya berukuran sama, dan meski kerangkanya bertulang tipis, mereka juga punya rongga otak besar, kakinya sangat panjang, terutama tulang kakinya. Jika digabungkan dengan paruh tanpa gigi, dan lehernya yang panjang, dan yap, dia mirip banget sama burung unta. Meski tidak sebesar Brachiosaurus atau dinosaurus pada umumnya, mereka lebih besar dibanding burung lain di bumi. Dan bukan cuma anggota tubuh Ornithomimus yang membuatnya mirip burung unta. Mereka juga punya pola bulu yang sangat mirip. Kepala, leher, dan kaki bagian bawahnya sebagian besar tidak berbulu, tapi bagian tubuh lainnya dilapisi bulu halus. Ini adalah lapisan bulu burung secara keseluruhan. Mungkin seperti burung unta, dinosaurus ini menggunakan pola bulu yang tidak biasa ini untuk mengatur suhu tubuhnya. Meski beberapa dinosaurus punya bulu seperti burung, selain menjadi kerabat jauhnya juga, dinosaurus tidak punya jenis bulu yang dibutuhkan untuk terbang selama sebagian besar keberadaannya. Bulu yang ditemukan dalam cetakan fosil atau terawetkan dalam damar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran kenapa makhluk ini tidak terlalu aerodinamis. Struktur bulu-bulu ini terlihat sangat sederhana, dengan poros tengah yang tidak jelas dan fleksibel. Bulu-bulu ini lebih cocok untuk penampilan saja karena membantu menarik perhatian dinosaurus lain. Bulu-bulu ini juga pasti sudah punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Kamu kaget dengar dinosaurus punya bulu kayak burung unta? Gimana kalau aku bilang sepupu reptil jauh prasejarah mereka punya sesuatu yang terlihat mirip bulu? Kenal ini, Pterosaurus. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan punya arti kadal sayap. Sama seperti dinosaurus, mereka awalnya dianggap punya kulit bersisik atau kasar di sekujur tubuh. Namun, selama abad ke-20, pemeriksaan fosil mengungkapkan bahwa banyak bagian tubuh Pterosaurus berbulu. Rentangan sayap Pterosaurus bisa sampai selebar lebih dari 7 meter, kira-kira sepanjang bus besar. Rahang tanpa giginya sangat panjang dan menyerupai pelikan. Bagaimana mungkin makhluk yang mirip pelikan ini begitu mengerikan? Makhluk ini dilapisi pycnofiber, yaitu struktur sederhana dengan komposisi mirip bulu, tapi teruntai dan halus. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bagian tubuh Pterosaurus punya jenis bulu yang lebih kompleks dengan untaian yang bercabang. Kalau akurat, ini akan menjadi kali pertama bulu ditemukan pada hewan yang bukan dinosaurus ataupun burung. Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara.
Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama.
Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan hari ini sama seperti hari lainnya, tapi tidak tahu juga sih. Kamu bangun dari tempat tidur, rambutmu berantakan, kamu menguap untuk meregangkan rahang. Kalau tidur 5 menit lagi, kamu bisa telat. Jadi, jangan buang-buang waktu. Kamu melakukan rutinitas pagimu, melewatkan sarapan, memakai jaket, dan buru-buru menutup pintu. Brak! Gelap. Kamu perlahan membuka mata, aroma udaranya berbeda, membuatmu pusing. Telingamu mendengar sesuatu yang mirip dengan soundtrack film Dino. Tapi saat kamu melihat sekeliling, kamu sadar kamu seperti ada di dunia prasejarah. Udaranya lembab dan hangat. Semua hal di sekitarmu terlihat hijau dan lebat. Kamu melihat beberapa makhluk bergerak di pepohonan. Beberapa memiliki paruh yang membuatnya seperti bebek besar.
Dan ada juga makhluk yang memiliki tanduk. Saat itulah kamu sadar, itu dinosaurus. Jadi kamu memang masuk ke zaman prasejarah, entah bagaimana caranya. Begitu sadar, kamu merasakan sesuatu menggelitik lenganmu. Dengan rasa takut, kamu mengintip. Makhluk apa yang dengan nyaman bersarang di lengan bajumu itu? Hal pertama yang kamu sadari adalah ukurannya kecil. Jauh lebih kecil dari kucingmu yang mungkin sedang tidur di bantalmu di rumah sekarang. Bayangkan burung kolibri, burung terkecil di bumi. Makhluk di lengan bajumu bahkan lebih kecil dari itu. Apa itu semacam serangga prasejarah aneh? Bukan, itu dinosaurus terkecil yang pernah ada. Hewan ini disebut Oculodentavis, yang artinya burung mata gigi, dengan tengkorak yang panjangnya kurang dari 6 mm. Panjang hewan itu sendiri sekitar 5 cm. Kamu hampir tidak bisa merasakan beratnya di lenganmu. Hewan kecil ini memiliki berat sekitar 30 gram. Dino ini jelas karnivora. Ia punya lebih dari 100 gigi kecil. Bentuknya seperti kerucut dengan ujung tajam. Untuk sesaat kamu syok berat. Bagaimana jika ia menggigitmu? Kamu bahkan tidak tahu apa hewan itu berbisa. Tapi sepertinya dino burung itu hanya tertarik pada serangga yang terbang. Makhluk itu juga punya mata yang besar, sangat besar sampai agak menyeramkan. Mata itu menghadap ke samping dan menonjol keluar dari kepalanya. Mata itu menegaskan bahwa dino kecil ini aktif pada siang hari. Andai saja ada ilmuwan di sampingmu, mereka pasti akan bilang bagaimana bisa makhluk sekecil itu ada di dunia para raksasa prasejarah. Mungkin hal itu disebabkan oleh miniaturisasi, yaitu saat hewan yang relatif besar menjadi mengecil dari generasi ke generasi. Terkadang, itu terjadi pada spesies yang hidup di pulau atau terisolasi dari hewan lain. Satu hal lagi yang akan dikatakan ahli kepadamu, makhluk yang duduk di lenganmu itu mungkin bukan dino. Setelah ilmuwan memeriksa tengkorak hewan purba itu, atau haruskah kita bilang akan memeriksa? Mereka mengatakan itu bukan dinosaurus, melainkan kadal. Tapi meskipun tebakan mereka benar, itu kadal yang aneh. Bagaimanapun, kepalanya seperti burung. Terserah deh, hewan apapun itu, kamu lelah diam berdiri karena mencoba tidak mengganggunya. Tapi begitu kamu melangkah, semuanya menjadi gelap lagi. Brak! Kamu membuka matamu dengan hati-hati. Kamu berada di hutan lain. Kamu melihat sekeliling untuk memeriksanya. Saat itulah kamu menyadari beberapa semak besar di kiri mulai bergerak. Kamu tahu kamu seharusnya lari secepat mungkin, tapi rasa penasaranmu mengalahkan itu. Kamu mendekat perlahan untuk melihat, dan teriakanmu yang memekakan telinga terdengar sampai jauh. Makhluk yang kamu lihat mirip kaki seribu. Kaki seribu besar sepanjang 2 meter, yang terbesar di antara kaki seribu. Namanya adalah Arthropleura. Ilmuwan tidak yakin kenapa serangga ini, seperti banyak serangga lain, sangat besar 300 juta tahun lalu. Mungkin karena ada terlalu banyak oksigen di atmosfer. 30% udara dulu versus 21% sekarang. Itu mungkin membantu serangga prasejarah tumbuh sangat besar. Selain itu, tidak ada hewan lain yang bisa memakan mereka saat itu. Satu-satunya pikiran menenangkan yang mencegahmu pingsan karena takut adalah monster itu sepertinya bukan karnivora. Ia berkerabat dengan kaki seribu dan mereka makan materi organik yang membusuk. Nyam. Kamu hampir tidak bisa bernapas saat sesuatu melewatimu dengan cepat. Kamu sadar ini saatnya kamu terbiasa dengan makhluk besar menyeramkan. Makhluk terbang ini seperti capung, tapi lebar sayapnya kira-kira 60 cm. Ilmuwan berkata, itu serangga terbesar yang pernah diketahui. Tapi apa paling seram? Serangga itu seperti capung yang diperbesar. Tapi sebenarnya ia termasuk ordo Griffinfly yang kini telah punah. Tapi apa sebenarnya itu? Bukannya terbang menjauh, si bukan capung itu malah kembali. Ia bergerak ke arahmu. Karena takut, kamu bahkan tidak mencoba kabur. Brak! Gelap. Ini mulai membosankan. Kamu membuka matamu dan melihat bayangan gelap tinggi di depan tubuhmu yang berbaring. Ini jelas dino. Kamu bahkan tahu namanya, Stegosaurus. Dinosaurus besar ini hidup pada periode Jurassic akhir, sekitar 150 juta tahun lalu. Mereka jelas punya sisik keren di sepanjang tulang belakangnya. Yang terbesar tingginya lebih dari 60 cm dan lebarnya 60 cm. Stegosaurus berat, besar, dan ceroboh. Mereka tumbuh lebih dari 2 kali tinggi orang dewasa dan beratnya sekitar 5 ton. Di saat yang sama,
Tubuh besarnya dikendalikan oleh otak yang kecil. Ukurannya 2 kali lebih kecil daripada anjing masa kini. Itu salah satu alasan kenapa dinosaurus adalah hewan yang lambat. Beberapa ahli berkata kecepatan maksimum Stegosaurus tidak lebih dari 8 km per jam. Sebelum kamu punya waktu untuk takut, kamu sadar makhluk itu tidak tertarik padamu. Tapi ia mesin pemakan tumbuhan yang mengagumkan. Dengan bantuan paruhnya yang tak bergigi, ia menggigit tumbuhan pendek seperti pinus, pakis, dan sikas. Tapi tak lama kemudian, kamu tahu kamu tidak boleh lengah. Sebuah bayangan hitam menutupi langit. Kamu juga tahu hewan itu, Pterodactyl. Itu adalah spesies Pterosaurus atau reptil terbang besar yang pertama ditemukan. Pterodactyl berjalan dengan 4 kaki dan tidak seperti anggota keluarganya yang lain. Ia punya gigi. Omong-omong, meskipun Pterodactyl adalah hewan terbang, mereka bukan nenek moyang burung masa kini. Itu adalah keturunan dinosaurus kecil pemakan daging yang berjalan dengan 2 kaki dan dipenuhi bulu. Lanjut, hewan yang berkeliling di atas kepalamu itu tidak terlihat menyeramkan seperti di film. Ukurannya agak kecil, dengan lebar sayap sekitar 1 meter. Tapi agar aman, kamu memutuskan untuk sembunyi di bawah pohon. Hei, kamu berada di dekat merpati. Bayangkan hadiah dari karakter ini. Lupakan. Sialnya, kamu tersandung akar pohon saat mundur ke tempat yang belum tentu aman di hutan. Punggungmu jatuh ke tanah. Brak, gelap. Saat kamu sadar lagi, kamu sulit bernapas. Tubuhmu seperti dibalut sesuatu. Kamu mengangkat kepala, perlahan dan hati-hati. Apa hari ini akan berakhir? Seekor ular besar sudah melilit tubuhmu. Hewan itu sangat besar sampai kamu sadar itu Titanoboa. Tidak ada reptil lain yang masih hidup ataupun sudah punah bisa sebesar itu. Ular itu memiliki berat lebih dari 1 ton dan mungkin panjangnya sekitar 13 meter. Sebagai perbandingan, salah satu ular terbesar sekarang, Anaconda, memiliki berat 1/4 ton dan panjang maksimal 9 meter. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Seperti Anaconda sekarang, ia suka tempat lembab yang tersembunyi di hutan hujan tropis. Ilmuwan tidak yakin, tapi menurut mereka, reptil prasejarah itu bisa hidup di dalam atau di dekat air. Maka, ia mungkin memangsa buaya, penyu, dan bahkan ikan. Tiba-tiba, kamu merasa ular itu bergerak. Apa ia akan meremasmu? Saat itulah kamu mulai menyesal tidak bisa melakukan lompatan waktu sesukamu. Lalu, brak, gelap. Kamu berada di tepi sungai lebar. Begitu kamu mendekat ke air, kamu melihat sesuatu bergerak di bawah permukaannya. Kamu menunduk untuk memeriksanya, tapi kamu langsung melompat ketakutan. Ikan sepanjang 60 cm yang kamu lihat memiliki sebaris gigi segitiga setajam silet. Masing-masing bergerigi seperti pisau steak. Itu mega piranha. Sekarang, hati-hati. Hewan ini memiliki gigitan yang sangat menyeramkan. Kekuatannya hampir 30 kali berat piranha. Dan rata-rata, hewan ini memiliki berat 9-14 kg. Sebagai perbandingan, versi modern dari ikan ini hanya tumbuh kurang dari 1 kg. Mega piranha hidup 6-10 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Terlalu lama dan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu duduk di tanah lebih jauh dari sungai dan mulai menunggu. Cepat atau lambat, akan ada bunyi yang sudah tidak asing dan kegelapan. Itu berarti pertualanganmu akan berlanjut. Lalu, kamu ingat burrito yang terasa aneh yang kamu makan semalam? Mungkinkah ada hubungannya?